soal selanjutnya kita bahas soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3 ini ada tentang persamaan simpangan gelombang. Suatu gelombang transversal memiliki persamaan simpangan Y 0,2 sin pi dalam kurung 40 T min 0,5 X meter. Periode dan panjang gelombangnya adalah A 40 sekon dan 0,5 meter, B 20 sekon dan 0,25 meter, C 5 sekon dan 0,5 meter, D 0,1 sekon dan 8 meter, atau yang E 0,05 sekon dan 4 meter. Kita diketahui ya, Y 0,2 sin pi 40 T min 0,5 X. Ini di luar kurung ada pi, otomatis pi nya dikalikan 40 T sama 0,5 X. Ini berubah menjadi 0,2 sin pi dikali 40 T menjadi 40 pi T, pi dikali 0,5 X menjadi 0,5 pi X. Jangan lupa dikasih kurung. Sehingga kalau mengacu ke persamaan simpangan Y A sin omega T min K X, di sini sudah jelas 40 pi sebagai omega atau kecepatan sudut gelombang, 0,5 pi sebagai bilangan gelombang atau inisialnya K. Nah, sekarang pertanyaannya adalah periode dan panjang gelombang. Ditanyakan periode T dan panjang gelombang lambda. Nah, sekarang berarti di sini omega-nya adalah 40 pi radian per sekon. Radian per sekon karena kecepatan sudut gelombang. K atau bilangan gelombang, K bilangan gelombang ya. Berarti di sini 0,5 pi. Pertanyaannya T periode dan lambda panjang gelombang. Untuk mengetahui periode bisa diperoleh dari cepat sudut gelombang, yaitu omega 2 pi per T. Berarti untuk mencari periode T adalah 2 pi dibagi omega. 2 pi, omega-nya berapa? 40 pi. Pi sama pi dicoret, 2 dibagi 40 ini adalah 0,05 sekon. Udah tahu periodenya ternyata 0,05 sekon. Kita tahu bahwa jawaban E adalah 0,05 sekon. Tapi apakah panjang gelombangnya 4 meter? Kita buktikan. Untuk mengetahui panjang gelombang atau lambda itu diperoleh dari rumus K bilangan gelombang. K 2 pi per lambda. Lambda itu panjang satu gelombang. Untuk mencari lambda berarti 2 pi per K. Berarti 2 pi per K-nya berapa? K-nya adalah 0,5 pi. 0,5 pi. Pi sama pi dicoret, 2 dibagi 0,5 itu adalah 4 meter. Jadi terbukti bahwa panjang satu gelombang itu adalah 4 meter. Berarti kalau digambarkan satu gelombang, ini satu gelombang. Jadi ini 4 meter. Ditempuh selama 0,05 sekon. Berarti di sini periodenya 0,05 sekon. Seperti itu ya. Baik, berarti jawabannya adalah yang E. Panjang gelombangnya 4 meter dan periodenya adalah 0,05 sekon. Baik, untuk soal selanjutnya sebagai berikut. Baik, untuk soal selanjutnya kita bahas soal nomor 4. Di sini masih tentang persamaan simpangan gelombang. Persamaan simpangan gelombang sebagai berikut. Y 0,2
0,5 sin 4pi dalam kurung 2t min x dengan x dan y dalam satuan meter dan t dalam satuan sekon. Berdasarkan persamaan simpangan di atas, dituliskan beberapa pertanyaan sebagai berikut. 1. Gelombang merambat ke arah kanan. 2. Amplitudo gelombang 0,5 meter. 3. Panjang gelombang 0,25 meter. Frekuensi gelombang 0,25 Hz. Cepat rambat gelombang 2 meter per sekon. 6. Kecepatan maksimum 4pi meter per sekon. Yang dimaksud adalah kecepatan rambat gelombang. Pernyataan yang sesuai dengan persamaan gelombang di atas adalah A 1, 2, 3, dan 5, B 1, 2, 3, dan 6, C 1, 2, 5, dan 6, D 2, 3, 4, dan 5, atau E 2, 4, 5, dan 6. Kita harus mencari tahu dulu dari persamaan. Diketahui Y 0,5 sin 4pi 2t min x. Ada 4pi di luar kurung, berarti 4pi dikali 2t dan 4pi dikali x, berarti menjadi Y 0,5 sin 4pi dikali 2t 8pi t. 4pi dikali x adalah 4pi x. Berarti sesuai dengan persamaan simpan gelombang Y A sin omega t min kx. Berarti di sini min di sini omega t kx. Berarti kalau min di sini adalah pernyataannya yang pertama arah simpangan arah rambat gelombang ke kanan sama arah simpangan pertama ke atas. Kalau misalkan mau digambarkan, berarti arahnya ke kanan, simpangan pertama ke atas. Simpangan pertama ke atas, arahnya ke kanan. Arahnya ke kanan, simpangan pertama ke atas. Ini gambar yang dimaksud sesuai dengan persamaan Y 0,5 sin 8pi t min 4pi x. Nah, sekarang dari sini udah tahu A-nya adalah 0,5. Berarti sini pernyataan yang kedua, amplitudo adalah 0,5 meter. Ya, berarti ini benar. Sekarang omeganya, ya, di sini omega itu adalah 8pi radian per sekon. Coba. Sekarang yang kedua, panjang gelombang. Oh ya, panjang gelombang nanti kita peroleh dari K-nya ya. Di sini dari K-nya di sini atau bilangan gelombang adalah 4pi. Sekarang untuk mencari panjang gelombang dulu ya. Panjang gelombang atau lambda berarti ini bisa diperoleh dari K 2pi per lambda. Lambda 2pi dibagi K, berarti 2pi dibagi K-nya berapa? 4pi. Pi coret 2 dibagi 4 itu adalah 0,5 meter. Apakah panjang gelombangnya di situ 0,5 meter? Tapi ternyata di sini 0,25 meter, berarti salah. Sekarang yang keempat ya, di sini frekuensi gelombang. Frekuensi gelombang bisa diperoleh dari omega, kecepatan sudut gelombang. Omega 2pi dikali f. Berarti untuk mencari frekuensi adalah berarti omega dibagi 2pi. Omeganya di sini adalah 8pi dibagi 2pi. Pi coret 8 dibagi 2 adalah 4 Hz. Apakah di situ 4 Hz? Tapi di sini adalah frekuensinya 0,25 Hz, berarti salah. Sekarang cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang atau V ya. Sekarang selanjutnya cepat rambat gelombang atau V. V
V di sini bisa diperoleh dari ini, apa namanya, konstanta T sama X atau omega dibagi K, ya. Kalau misalkan kalian apa namanya, kurang begitu paham, kalian bisa cek di video sebelumnya, ya. Nah, sekarang kita lanjut, omega dibagi K. Omeganya adalah 8 pi, K-nya adalah 4 pi. Coret-coret, 8 dibagi 4, 2 meter per sekon. Apakah benar? Cepat lambat gelombangnya 2 meter per sekon, berarti benar, ya. Sekarang kecepatan maksimum. Ingat, kecepatan maksimum di sini, kecepatan maksimum atau Vmax, ya, Vmax. Itu Vmax di sini bisa diperoleh dari rumus omega dikali A. Omeganya udah tahu bahwa di sini adalah 8 pi. A-nya di sini adalah 0,5. Berarti 8 dikali 0,5 itu adalah 4 pi meter per sekon. Apakah benar nomor 6? 4 pi meter per sekon benar. Berarti yang benar adalah 1, 2, 5, dan 6. 1, 2, 5, dan 6. Berarti jawabannya yang benar adalah C. Seperti itu, ya. Mudah-mudahan paham untuk pembahasan nomor 4 di sini. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Baik, untuk pembahasan soal selanjutnya nomor 5. Gelombang transversal mempunyai cepat rambat gelombang 2 meter per sekon dan panjang gelombang 80 cm. Jika amplitudo 60 cm, pertanyaannya, berapa besar kecepatan maksimum dan percepatan maksimum? Kecepatan maksimum dalam meter per sekon, percepatan maksimum dalam meter per sekon kuadrat. Apakah A 1,25 pi meter per sekon, 7,5 pi kuadrat meter per sekon kuadrat, B 2 pi meter per sekon, 7,5 pi kuadrat meter per sekon kuadrat, C 2 pi meter per sekon, 1,5 pi kuadrat meter per sekon kuadrat, D 3 pi meter per sekon, 15 pi kuadrat meter per sekon kuadrat, atau E 3 pi meter per sekon, 22,5 pi kuadrat meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang berarti di sini diketahui cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang itu V sebesar 2 meter per sekon. Panjang gelombang lambda di sini adalah 80 cm. Ingat, cm dirubah ke meter, berarti menjadi 0,8 meter. Amplitudo, ya, amplitudo A di situ sebesar 60 cm dirubah ke meter, berarti 0,6 meter. Pertanyaannya kecepatan maksimum dan percepatan maksimum. Ya, berarti di sini rumus kecepatan maksimum itu diperoleh dari rumus persamaan. Sebetulnya rumusnya adalah V di sini V max dikali cos theta. Nah, di sini V max di sini adalah omega dikali A dikali cos theta. Berarti di sini V max-nya adalah omega dikali A. Sebetulnya tadi pas soal nomor 4 sudah ada, tapi tadi soal nomor 4 rumus langsung. Berarti di sini V max-nya omega dikali A. Dan untuk percepatan maksimumnya itu dari rumus A max dikali sin theta. A di sini adalah omega kuadrat dikali A dikali sin theta. Berarti di sini A maksimumnya ini adalah omega kuadrat dikali A. Berarti di sini A max-nya adalah omega kuadrat dikali A. Sekarang kita cari tahu dulu V max omega dikali A. V
di sini A max-nya omega kuadrat dikali A. A-nya udah ada 0,6 meter. Sekarang mencari omeganya gimana? Sekarang ada cepat rambat gelombang sama panjang gelombang. Rumus untuk mencari apa namanya omega itu bisa diperoleh 2pi dikali F ya. Untuk mencari F-nya ada nih dari cepat rambat gelombang V sama panjang gelombang lambda. V lambda dikali F. Untuk mencari F berarti adalah V dibagi lambda. V-nya di sini adalah 2. Lambdanya di sini adalah 0,8 ya. Berarti 2 dibagi 0,8 sebesar 2,5 Hz. Nah, sekarang kita masukin substitusikan ke omega 2pi dikali F. Berarti 2pi dikali 2,5 sama dengan 5pi radian per sekon. Berarti sekarang langsung ya nyari V max. Di sini ya. V max adalah omega dikali A. Omeganya adalah 5pi. A-nya adalah mana tadi? 0,6. Berarti 5pi dikali 0,6 itu sebesar 3pi meter per sekon. Mana 3pi meter per sekon? Antara D atau E. Tapi apakah benar percepatan maksimumnya adalah 15pi kuadrat atau 22,5pi kuadrat? Kita buktikan dengan persamaan A max omega kuadrat dikali A. Nah, sekarang untuk mencari A max di sini adalah omega kuadrat dikali A. Omeganya udah tahu, berarti di sini 5pi kuadrat ya. Dikalikan A-nya. A-nya adalah mana tadi? 0,6. 5pi kuadrat ini adalah 25pi kuadrat dikali 0,6. 25 dikali 0,6 ini adalah 15pi kuadrat meter per sekon kuadrat. Berarti percepatan maksimumnya adalah 15pi kuadrat yang diperoleh dari A max omega kuadrat dikali A. Apakah 15pi kuadrat? Kita cari tahu apakah D atau E. Berarti yang E benar, yang D 15pi kuadrat meter per sekon kuadrat benar, sama yang ini. Berarti jawabannya adalah yang D. Ya, ingat kecepatan maksimum omega dikali A, percepatan maksimum omega kuadrat dikali A. Berarti jawaban nomor 5 adalah yang E. Baik, untuk soal selanjutnya berikut ini.